warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuci Octavia. Saya dari Universitas Putra Batam. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal project bisnis saya, yaitu CashUR. Nah, jadi di sini saya mengambil casing itu karena saya udah lama berjualan casing, kurang lebihnya itu 7 bulan. Nah, di sini latar belakang saya itu dengan melihat dari perkembangan teknologi yang semakin maju dan berkembang, perkembangan teknologi handphone yang pesat ternyata mampu membuat produk yang berkaitan dengannya otomatis ikut naik. Termasuk pada aksesoris ini, casing HP yang pada awalnya dibuat hanya untuk melapisi HP agar tidak mudah lecet dan menjaga dari benturan. Selain untuk melapisi HP agar tidak mudah lecet dan menjaga dari benturan, casing ini berguna untuk mempercantik smartphone kalian. Nah, case kini menjadi tren terutama di kalangan para anak muda yang gemar dengan gadget, yang ingin perangkatnya terlihat berbeda dari yang lain, dengan kelebihan yang bisa dibuat dengan gambar foto ataupun tulisan sesuai dengan permintaan konsumen. Visi usaha. Visi dalam usaha yang saya lakukan adalah memproduksi casing HP sebagai salah satu peluang kecil menengah di Indonesia. Memberi produk yang berkualitas untuk para pemuda dan mengharapkan keuntungan usaha yang saya miliki secara maksimal. Misi usaha saya itu menyediakan segala tipe HP, memberikan gambar dan warna yang tajam agar tidak mudah luntur apabila digunakan terlalu lama, mencari bahan yang tidak mudah rusak atau patah, menjamin bahwa memakai produk kita casing akan terlindung dari benturan, memberikan kualitas yang bagus dengan harga yang murah. Nah, di sini tujuan didirikan usaha CashUR ini memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha, mewujudkan kemampuan dan kemantapan dalam berwirausaha untuk meningkatkan kemajuan pada para pemuda saat ini. Nah, bab 2, aspek pemasaran. Di sini ada produk usaha. Produk yang saya produksi bisa memakai desain yang sesuai pelanggan inginkan, dan di sini juga saya memiliki tipe HP yang sangat lengkap agar pelanggan bisa memakai casing HP yang berkualitas dengan harga murah, dan pelanggan bisa memilih casing HP sesuai yang mereka inginkan. Rencana usaha. Di sini ada 3 rencana usaha yang akan saya lakukan, yaitu rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, dan rencana jangka panjang. Jadi di sini untuk rencana jangka pendek itu, usaha bisnis casing HP bertujuan untuk menambah wawasan saya di dunia bisnis, bisa mendalami dan mempelajari resiko yang akan saya terima sendiri, serta dapat meningkatkan kreativitas saya. Dan rencana jangka menengahnya itu tentunya dalam berbisnis memiliki proses untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Usaha yang saya rintis ini akan saya kembangkan dengan membuka tempat sendiri dan meredikan barang di toko, dan pelanggan adalah raja. Saya akan memberikan kepuasan dalam melayani pemesanan dari pelanggan. Yang ketiga di sini ada rencana jangka panjang. Setelah berhasil menemukan tempat untuk toko casing saya akan lebih berusaha mempertahankan dan menambah kualitas casing dan melakukan promosi ke segala media sosial. Serta saya akan sering mengadakan sesuatu hal yang menarik kepada pelanggan. Nah, di sini juga ada strategi pemasaran yang saya lakukan. Di sini ada media banner, jadi promosi ini menggunakan promosi yang cukup sederhana dan tidak memerlukan biaya yang cukup mahal. Dengan memasang banner di lokasi kita, berusaha untuk mempromosikan usaha kita ini, banyak yang melihat banner kita, maka orang yang melihat akan memberitahu orang lain dan memesan casing HP. Yang kedua di sini media sosial. Media sosial ini sangat penting sekali dalam berbisnis menurut saya. Selain menggunakan banner, promosi juga dapat dilakukan dengan menggunakan media sosial. Karena di zaman canggih ini orang selalu melihat-lihat sosial medianya dan berbelanja di situ. Dan di media sosial kita bisa membuat akun FB, Instagram, Twitter, Telegram, dan lain-lain. Nah, yang ketiga di sini pengembangan produk. Pengembangan produk ini dapat menghasilkan gambar yang lebih bagus dan menarik sehingga tidak ada kesenjangan dengan harga yang murah, sehingga pelanggan percaya kepada produk kita. Jadi di sini produk yang kita berikan itu menghasilkan yang unik tetapi dengan harga yang lebih murah.
Nah, di sini ada analisa operasional. Yang pertama itu rencana produksi. Rencana produksi kita dalam melakukan CASUR itu apa saja. Nah, di sini yang pertama itu yang saya perhatikan adalah kualitas produk. Kualitas yang saya berikan adalah kualitas yang sangat baik. Saya selalu menambah kualitas yang bagus dan tidak mudah rusak, tidak mudah patah, dan tidak mudah kotor. Dan kualitas yang menjawab semuanya dari hasil yang kami berikan kepada pelanggan. Tentu saja yang saya berikan kualitas yang berbeda dari pesaing lain. Nah, di sini untuk lokasi itu menurut saya untuk lokasi tidak terlalu bermasalah. Karena di usaha yang targetnya para pemuda ini tentunya lebih sering membuka sosial media. Jadi untuk lokasi yang lebih aktif itu di sosial media dan lokasi nyatanya bisa di rumah dan sewa ruko gitu. Nah, yang ketiga di sini ada hasil. Soal hasil jangan ditanya lagi. Hasil yang maksimal adalah kepuasan pelanggan. Tidak dalam segi pelayanan saja, ketelitian diperlukan dalam membuat case ini. Yaitu dari segi tipe HP-nya, warna gambar, dan hasilnya. Pelanggan tidak akan kecewa dengan hasil yang diberikan. Nah, di sini ada analisa pendukung bisnis. Distributor. Agar usaha case ini berjalan dengan lancar dan bertahan, maka saya melakukan kerjasama dengan distributor kostum case sehingga kualitas case yang dihasilkan menjadi lebih baik dan lebih bagus. Yang kedua di sini pelaku bisnis tersebut. Dalam bisnis casing ini kita memerlukan sumber daya manusia yang ahli dan skill dalam mencetak case dan kreatif dalam mengedit fotonya. Kita juga memerlukan pemikiran-pemikiran dan ide cemerlang yang mampu membuat usaha semakin berkembang. Nah, di sini ada pelaku bisnis lainnya. Dalam dunia bisnis tentunya kita tidak hidup sendiri gitu ya. Jadi kita di sini mencari pembisnis lain untuk bergaul dan menambah wawasan kita serta berbagi pengalaman yang bisa menjadi pelajaran dalam bisnis kita. Dan kita harus memiliki hubungan baik dengan pembisnis lainnya agar kita bisa bertukar informasi yang menguntungkan bagi pelaku bisnis lainnya. Pengelola tempat. Dalam bisnis yang akan saya jalankan tentunya kita harus mempunyai izin dengan pengelola tempat yang akan kita jadikan sebagai lokasi berbisnis. Tentunya jika kita sudah mempunyai izin yang cukup, usaha kita akan berjalan dengan lancar. Analisis SWOT. Analisis ini adalah sebuah bentuk analisa situasi dan juga kondisi yang bersifat deskriptif. Analisa ini menempatkan situasi dan juga kondisi sebagai faktor masukan, lalu kemudian dikelompokkan menurut kontribusinya masing-masing. Adapun analisis SWOT yaitu kekuatan, bertanggung jawab, disiplin kerja, kreatif dan inovatif. Yang kedua, dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, memberikan pelayanan terbaik terhadap pelanggan. Yang keempat, menghasilkan genting yang berkualitas. 2. Kelemahan. Kelemahan yang ada di CASUR ini lambat dalam pengorderan. Yang kedua itu belum bisa diorder luar kota atau negeri karena usaha yang baru ini butuh proses yang cukup lama ya. Yang ketiga juga peluang, digemari oleh para pemuda, cocok untuk semua kalangan masyarakat yang mempunyai smartphone dan anak muda yang senang mempercantik gadgetnya. Nah, di sini ada ancaman tentunya. Terdapat pesaing lain yang memiliki kualitas yang lebih bagus. Terdapat pesaing lain yang memiliki harga lebih murah dengan kualitasnya tetap bagus. Banyak pelanggan yang mengcancel orderan karena pengiriman yang lama. Itu ancaman yang ada di CASUR. Nah, di sini yang ada analisa keuangan. Yang pertama itu modal awal. Pelaku usaha penting bagi kita untuk menghitung modal awal yang akan kita gunakan untuk memulai kegiatan bisnis atau usaha yang akan kita jalankan. Karena modal adalah salah satu aspek penting dalam memulai bisnis. Jadi di sini untuk modal awalnya itu ada plastik, satu pack itu 25.000, bensin sekali jalan pengorderan itu 2 liter 20.000, stikernya itu 1 lusin 15.000, buku tulis untuk mendata case orang yang memesan casing itu 20.000 dan penanya itu 3.000 ya. Jadi untuk total modal awal CASUR ini 83.000.
Nah, di sini ada rencana pendapatan. Ada rencana pendapatan yang akan saya lakukan sebagai berikut. Untuk target penjualan casing HP itu, satu kali orderan itu 30 PCS atau 30 casing HP. Nah, jadi di sini untuk harganya itu satu casing HP kita anggap umumnya itu 35.000 dikali 30 PCS satu kali orderan. Jadi itu rencana pendapatan kita itu 1.050.000. Nah, total penjualan per hari itu rencana pendapatannya itu kalau untuk satu kali orderan 1.050.000. Dan di sini kita per bulannya itu 4 kali orderan. Nah, 4 kali orderan dikali 1.050.000 itu 4.200.000. Nah, jadi di sini 4.200.000 dikurang modal tadi, modal awal untuk 4 kali orderan langsung. 4 dikali 83.000 itu 332.000. Jadi 4.200.000 dikurang 332.000 itu 3.868.000. Jadi pendapatan bersih per bulan dari 4 kali orderan adalah 3.868.000. Nah, di sini rencana pengembangan usaha. Sebagai wirausahawan yang baik, tentunya saya tidak akan membiarkan usaha ini berjalan dengan begitu saja. Saya akan terus berusaha dan memperbaiki segala kritik dari pelanggan dari segi kualitas, harga, dan kecepatan orderan. Dan akan selalu mengutamakan kepuasan pelanggan serta memperbanyak model casing HP sesuai selera anak milenial zaman sekarang. Kesimpulan yang dapat diambil itu siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Ketika kita menekuni suatu usaha, maka usaha tersebut tidak akan mati begitu saja dan akan terus berkembang. Di dalam usaha konsistenlah yang dibutuhkan. Sekian proposal project dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Sekian proposal project CashUR saya. Terima kasih sudah menonton dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.